Halo, selamat datang kembali di channel Budaya, channel yang gemar banget membahas tentang hal mistis dan misteri. Dalam episode kali ini, kita bakal ngebahas beberapa jenis ritual pemanggilan arwah yang berasal dari berbagai negara. Tapi sebelum lanjut menonton, jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan lambang loncengnya, agar saat ada video baru dari Budaya Channel, kalian gak bakal ketinggalan dan jadi yang paling cepat tahu. Dalam episode kali ini, kita bakal ngebahas tentang ritual-ritual pemanggilan arwah yang berasal dari berbagai negara. Bahkan ada ritual yang juga berasal dari negara kita tercinta, Indonesia. Apa aja ritual-ritual tersebut? Yuk kita tonton video ini selengkapnya. Yang pertama, Ouija dari Amerika Serikat. Ouija adalah papan berbicara atau sebuah papan pemanggil arwah yang ditandai dengan adanya huruf abjad, angka 0-9, kata-kata seperti ya, tidak, halo, dan selamat tinggal. Ada juga beberapa simbol dan grafik. Ouija menggunakan potongan kayu atau plastik kecil berbentuk hati sebagai indikator atau media penggerak untuk mengeja pesan dari arwah selama permainan pemanggilan arwah berlangsung. Sebelum mulai memberikan pertanyaan kepada arwah yang dipanggil, para pemain harus menyediakan sebuah lilin dan dinyalakan. Jika lilinnya menyala tiba-tiba bergoyang, itu tandanya arwah yang kalian panggil telah datang. Selama permainan, pemain yang mendapat giliran akan membaca mantra tertentu sambil meletakkan jari telunjuknya pada potongan kayu yang disediakan. Pemain yang mendapat giliran juga harus mengajukan sebuah pertanyaan sambil meletakkan telunjuknya di atas potongan kayu. Potongan kayu akan bergerak sendiri dengan bantuan arwah gentayangan yang datang. Potongan kayu akan berpindah tempat, menunjuk huruf-huruf, hingga membentuk sebuah kalimat sesuai jawaban si arwah atas pertanyaan yang diajukan. Setelah memberikan jawaban, arwah akan meminta imbalan. Jika imbalan tidak dipenuhi, arwah yang datang akan marah dan menghantui para pemain. Setelah memberikan imbalan sesuai yang diminta sang arwah, pastikan permainan telah selesai dengan menggeser kata penutupnya, yaitu selamat tinggal. Sebelumnya, pemain juga harus membuat pernyataan kepada arwah bahwa permainan telah usai. Jika tidak sempat mengucapkan selamat tinggal dalam permainan, maka arwah yang datang tidak akan bisa kembali ke asalnya, dan justru bakal meneror seluruh pemain. Disebutkan juga bahwa banyak orang yang celaka bahkan sampai meninggal akibat arwah yang dipanggil tidak bisa kembali ke tempat asalnya. Yang kedua, Charlie dari Meksiko dan Republik Dominika. Permainan ini membutuhkan selembar kertas dan 2 buah pensil. Pada kertas kemudian digambar garis vertikal dan horizontal, sehingga membentuk gambar salib yang membagi kertas menjadi 4 bagian kolom. Di setiap kolom, masing-masing ditulis 2 kata yes dan 2 kata no. 2 pensil tadi kemudian ditumpuk vertikal dan horizontal menjadi bentuk salib. Ketika semua persiapan sudah dilakukan, langkah selanjutnya adalah memulai permainan dengan menyebutkan, Charlie, bolehkah kita bermain? Bila pensil bagian atas bergerak, berarti permainan sudah bisa dimulai. Para pemain boleh mengajukan pertanyaan dengan jawaban yes atau no. Bila permainan sudah usai, para pemain harus menyebutkan, Charlie, apakah kita bisa mengakhiri permainan? Kalau pensil bergerak ke arah no, maka permainan harus terus berlanjut. Kalau pensil bergerak ke arah yes, berarti permainan sudah boleh dihentikan. Pensil kemudian dijatuhkan sebagai tanda permainan telah berakhir. Bila langkah akhir tersebut tidak dilakukan, maka arwah Charlie akan terus menghantui para pemain setiap hari dan akan selalu mengganggunya. Yang ketiga, Kokurisan dari Jepang. Kokurisan pada dasarnya mirip dengan Ouija, yaitu permainan memanggil arwah agar menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemanggil dengan menggerakkan koin menuju huruf dan angka, sehingga membentuk sebuah kata. Media yang digunakan untuk memanggil arwah pun mirip. Bedanya, permainan kokurisan ini tidak memerlukan papan kayu untuk medianya seperti pada Ouija, namun hanya selembar kertas. Selain itu, para pemain yang minimal 2 orang ini harus menyiapkan pena merah dan hitam, serta sebuah koin. Pada selembar kertas, pemain menggambar tori, yaitu gerbang tradisional Jepang menggunakan pena berwarna merah.
Kemudian di kiri dan kanannya pemain menuliskan kata ya dan tidak. Di bawahnya kemudian ditulis satu baris angka dari 0 sampai 9 dan 3 baris huruf dari A sampai Z. Tori yang digambar tadi merupakan pintu gerbang ke kuil Shinto. Dari gerbang itulah Kokorisan akan keluar dan masuk. Permainan dimulai dengan semua pemain meletakkan telunjuknya ke koin dan diletakkan di atas gambar Tori. Lalu salah satu pemain menyebutkan mantranya. Kokorisan, Kokorisan, bila Anda di sini, gerakkan koinnya. Jika koin tersebut pindah, Anda dapat meminta Kokorisan untuk menjawab pertanyaan apapun yang Anda suka. Ia akan memindahkan koin dari huruf ke huruf untuk mengeja jawabannya. Untuk mengakhiri permainan, Anda harus mengatakan, Kokorisan, Kokorisan, silakan kembali pulang. Koin kemudian akan pindah ke yes dan kemudian berhenti di Tori merah. Ketika Anda yakin Kokori telah meninggalkan permainan dan pergi, Anda harus menghancurkan kertas tadi, entah merobeknya berkeping-keping atau membakarnya. Anda juga harus menghabiskan koin yang digunakan sebelum sampai pada hari berikutnya. Kalau hal ini tidak dilakukan, maka Kokorisan akan terus mengikuti dan mengganggu Anda. Persis seperti arwah Charlie. Yang keempat, Devil Face dari Spanyol. Permainan Devil Face ini adalah permainan memanggil arwah yang dilakukan hanya oleh satu orang saja, sehingga tidak memerlukan pemain lain. Permainan Devil Face dilakukan untuk memanggil roh-roh jahat yang berada di sekitar, supaya menunjukkan wujudnya di hadapan si pemain. Ritual ini memerlukan 12 lilin hitam, jam yang akan berbunyi saat sudah jam 12 malam, dan kamar mandi yang memiliki cermin. Saat ritual dimulai, ke-12 lilin hitam tadi dinyalakan di depan cermin, lalu lampu kamar mandi dipadamkan. Si pemain berdiri di depan cermin sambil menutup mata dan menunggu sampai jam menunjukkan tepat jam 12 malam. Saat jam berbunyi menunjukkan tepat jam 12 malam, si pemain membuka matanya perlahan ke arah cermin. Di dalam cermin akan terlihat bayangan refleksi wajah setan atau roh jahat yang ada di sekitar. Tidak jelas bagaimana cara menghentikan permainan ini setelah melihat refleksi roh jahat di cermin. Namun beberapa sumber ada yang menyebutkan untuk menghentikan permainan ini cukup dengan meniup ke-12 lilin itu secara bersamaan sampai semua lilin padam. Yang kelima, Bloody Mary dari Inggris. Permainan memanggil arwah yang satu ini mirip dengan ritual Devil Face, yaitu memanggil arwah dan media cermin dan lilin. Namun, dalam Bloody Mary, lilin yang digunakan tidak harus 12 buah. Cukup dengan satu batang lilin pun, ritual pemanggilan arwah sudah bisa dilakukan. Ritual dimulai dengan mematikan lampu dan menyalakan lilin di depan cermin. Sambil menutup mata, pemain menyebutkan mantra, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Setelah menunggu beberapa saat, pemain membuka mata perlahan ke arah cermin. Di dalam cermin akan muncul pantulan bayangan sesosok arwah wanita yang tidak lain adalah Bloody Mary itu sendiri. Bila ingin mengakhiri ritual ini, si pemain cukup meniup lilin hingga padam. Berbeda dengan ritual Devil Face yang tidak jelas bagaimana cara menghentikannya. Yang keenam, Jai Langkung dari Indonesia. Nah, ritual pemanggilan arwah kali ini pasti sudah tidak asing lagi di telinga kalian, kan? Atau bahkan salah satu dari kalian mungkin pernah melakukan ritual ini, entah untuk tujuan kesenangan ataupun untuk tujuan yang lebih serius dan sakral. Banyak dari kita pasti tidak mengetahui sejarah awal Jai Langkung. Penggunaan kata Jai Langkung sebenarnya berasal dari kepercayaan tradisional Tiongkok yang sudah lama punah, yaitu ritual pemanggilan Dewa Cai Lan Gong, Dewa Keranjang, dan Cai Lan Se, dewa pelindung anak-anak. Ritualnya pun hampir sama, yaitu menggunakan boneka yang dinadani dengan pakaian. Dalam ritual Jai Langkung, para pemain berjumlah minimal 3 orang. 2 orang yang bertugas sebagai pemegang boneka Jai Langkung, dan satunya lagi sebagai orang yang akan bertanya. Ritual dimulai dengan menyebutkan mantra pemanggil arwah. Mantranya adalah Jai Langkung, Jai Langsat. Di sini benar ada pesta. Pesta kecil-kecilan, Jai Langkung, Jai Langsat. Datang tadi jemput,
pulang tak diantar. Ketika boneka terasa berat, itu pertanda bahwa arwah telah masuk dan sudah siap untuk mulai ditanyakan. Jailangkung akan menjawab pertanyaan menggunakan alat tulis yang telah diikatkan ke badannya, biasanya kapur ataupun pensil. Jawaban dari pertanyaan akan ditulis ke papan tulis ataupun ke media kertas, tergantung dengan alat tulis apa yang diikatkan ke badan boneka Jailangkung. Nah, itu dia tadi beberapa ritual pemanggilan arwah dari berbagai negara, termasuk dari Indonesia. Bagi kalian yang tahu ritual lain sejenis, silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa juga membagikan video ini ke semua sosial media kamu, biar makin banyak teman-teman kita yang tahu tentang info-info yang kami bagikan. Terima kasih.